Sudah sejak lama, masyarakat Indonesia percaya kalau setiap gunung memiliki penunggu atau seringkali disebut sebagai sang penjaga. Banyaknya kejadian di luar nalar yang terjadi di gunung, membuat masyarakat semakin percaya dengan hal-hal mistis yang ada di sebuah gunung. Dari sekian banyak gunung yang ada di Indonesia, Gunung Lawu termasuk salah satu gunung yang kisah misterinya belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Gunung Lawu adalah gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya berada di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Magetan Jawa Timur, dan Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Gunung Lawu juga menjadi tempat pendakian yang cukup sering dikunjungi oleh para pendaki, untuk menaklukkan puncak tertingginya di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Selain sebagai objek wisata pendakian, Gunung Lawu menyimpan misteri yang cukup kental. Berbagai cerita mistis termasuk sejarah, legenda, dan mitos terkumpul di gunung ini. Sejarah Gunung Lawu yang dikaitkan dengan Prabu Brawijaya V dibuktikan dengan keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cetok. Yang konon hal itu menjadi pertanda bahwa gunung ini terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa-masa menjelang keruntuhannya yakni pada abad ke-15 Masehi. Sementara itu puncak Lawu konon disebut-sebut juga sebagai tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang berkuasa sekitar tahun 1468 sampai tahun 1478. Dikutip dari berbagai sumber, diceritakan bahwa pada tahun 1478, Majapahit harus menghadapi peperangan dengan Kerajaan Keling, yaitu sebuah kerajaan yang terletak di Kediri yang dipimpin oleh Raja Girindrawardhana. Lantaran terdesak, Prabu Brawijaya kemudian menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Namun, ada juga yang menyebut alasan sang raja menyepi ke gunung ini adalah lantaran firasatnya bahwa kerajaan Majapahit diambang keruntuhan dan sulit untuk diselamatkan. Ditambah sosok Raden Fatah selaku anak kandung sang Prabu kemudian memeluk Islam, yang kemudian mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Demak. Sementara itu versi lain menyebutkan bahwa Prabu Brawijaya V telah diislamkan oleh anaknya yaitu Raden Fatah. Kemudian sang Prabu menghendaki kerajaan Islam berdiri di tanah Jawa ini. Gunung Lawu terkenal memiliki pasar setan atau pasar bagi bangsa gaib, yang konon menurut cerita masyarakat sekitar dan para pendaki yang pernah mengalami kejadian itu, pasar gaib itu begitu ramai dan penuh sesak, hingga suara tawar-menawar harga sampai ke telinga bangsa manusia. Konon area pasar gaib tersebut salah satunya berada di puncak Hargo Dalem. Menurut juru kunci dan warga sekitar, para pendaki selalu dihimbau, selain di warung warga yang ada di Gunung Lawu, para pendaki tidak diperbolehkan membeli atau menerima barang apapun yang ditawarkan di area puncak Hargo Dalem dan sekitarnya. Boleh jadi para penjual itu bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib yang menghuni pasar tersebut. Di Gunung Lawu juga terdapat sumber mata air, masyarakat setempat menyebutnya Sendang Derajat. Masyarakat percaya, siapapun yang meminum air atau berwudu di tempat itu akan mendapatkan berkah, salah satunya adalah awet muda, cepat mendapatkan jodoh, dan rejeki yang barokah. Selain itu, para pendaki yang memiliki niat baik juga akan diberikan kemudahan untuk mencapai tujuannya. Begitu pula sebaliknya, pendaki yang mempunyai niat buruk pasti akan berakhir buruk, contohnya dengan tersesat dan lain sebagainya.
Menurut para pendaki yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Lawu, biasanya mereka merasa diikuti oleh bangsa gaib penghuni gunung itu, terutama setelah mereka melewati pos 4. Mereka percaya kalau di pos 4 merupakan salah satu tempat paling angker, karena memiliki hawa dingin yang aneh dan banyak pendaki tidak mau mendirikan tenda di tempat itu. Selain itu di Gunung Lawu juga terdapat seekor burung jalak yang dipercaya merupakan jelmaan dari Wangsa Menggala. Konon kabarnya ia bertugas menjaga Prabu Brawijaya V. Burung jalak ini biasanya akan menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan berniat baik selama pendakian. Masyarakat setempat percaya kalau kemunculan burung itu menjadi sebuah pertanda kalau mereka disambut baik oleh para penguasa Gunung Lawu. Para pengunjung baik yang akan berwisata ataupun mereka yang hendak mendaki gunung itu tidak diperkenankan berbicara yang tidak dengan semestinya, karena dipercaya bila hal itu dilanggar maka akan mendapatkan balasan dari bangsa gaib penghuni Gunung Lawu itu sendiri. Dalam serat Jangka Jayabaya diceritakan bahwa setelah masuk Islamnya Prabu Brawijaya, Sabdo Palon yang merupakan guru spiritual dan pengayom tanah Jawa kemudian merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Prabu Brawijaya V. Ia dan Noyo Genggong kemudian pergi meninggalkan Prabu Brawijaya menuju Gunung Lawu. Konon Sabdo Palon lantas berganti nama menjadi Kyai Semar dan dipercaya ia moksa di Gunung Lawu. Dari berbagai kisah tentang sosok Sabdo Palon atau Kyai Semar diketahui bahwa Sabdo Palon adalah sesosok bangsa jin yang ditugaskan menjaga dan mengayomi tanah Jawa dari sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun versi lain menyebutkan bahwa Prabu Brawijaya V dan Sabdo Palon konon sama-sama moksa dan dipercaya keduanya bersemayam di Gunung Lawu itu. Diceritakan bahwa selama perjalanannya menuju Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V dan Sabdo Palon kemudian bertemu dengan dua kakak beradik yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Keduanya lantas diangkat oleh Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon menjadi patih dan wakilnya. Keduanya ditugaskan secara khusus untuk membawahi bangsa gaib yang berada di Gunung Lawu. Setelah berkuasa di Gunung Lawu, Dipa Menggala kemudian diberi gelar Sunan Gunung Lawu sementara Wangsa Menggala bergelar Kyai Jala.